Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan bahan renungan yang ke-7. Hidup manusia di dunia adalah babak prakualifikasi untuk menentukan tempat tinggalnya nanti di akhirat. Allah membuat surga dan neraka yang akan ditempati antara lain oleh manusia. Untuk menentukan siapa yang menjadi penghuni surga dan siapa yang menempati neraka, maka Allah membuat aturan main yang harus ditaati, yaitu sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Manusia yang patuh melaksanakan aturan ini dijanjikannya menjadi penghuni surga. Sebaliknya, manusia yang selalu melanggar aturan mainnya akan dicampakkannya ke dalam neraka. Dengan demikian, hidup manusia di dunia sebenarnya adalah babak prakualifikasi untuk menentukan tempat tinggalnya nanti di akhirat. Dan di sana, karena kita semua telah diberi oleh Allah kesempatan dan peluang yang sama pada waktu hidup di dunia ini, dimanapun kita ditempatkannya, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Di sana, masing-masing orang akan menghisap dirinya sendiri dengan membaca kitab amal perbuatannya selagi hidup di dunia yang akan digantungkan di lehernya masing-masing. Dalam surat Al-Isra ayat 13-14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab yang dia terima dalam keadaan terbuka. Iqra' kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas amal dirimu. Dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Zat yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah tidak pernah berhenti menguji keuletan manusia dalam mematuhi aturan main yang telah ditentukannya. Oleh karena itu, kita harus mengetahui di mana letaknya ujian itu, di mana letaknya ujian itu, dan bagaimana caranya agar kita dapat lulus dari ujian Allah itu. Kegagalan menghadapi ujian Allah sering kali terjadi karena kelengahan hati, yaitu tidak menyadari bahwa masalah yang sedang dihadapi itu sebenarnya adalah merupakan ujiannya. Perhatikan ilustrasi berikut. Bila hati diibaratkan sebuah benteng dan ujian Allah diibaratkan sebagai musuh yang akan menguasai benteng, maka musuh akan dengan mudah masuk ke dalam benteng bila pertahanan benteng itu lemah. Atau bila di dalam benteng sedang ada kericuan, maka musuh pun tanpa kesulitan yang berarti akan dapat menguasainya. Tetapi bila benteng itu selalu dalam kondisi siaga untuk bertempur, maka musuh pun akan kesulitan untuk menaklukkannya. Dengan demikian, kita harus selalu mengantisipasi datangnya ujian Allah, yaitu dengan cara selalu mengisi hati kita dengan keimanan, nasihat, hadir di majelis-majelis ilmu untuk mengaji tentang keyakinan-keyakinan ketuhanan, keyakinan-keyakinan yang bisa memperkuat keimanan kita. Maka insya Allah kita akan dapat selalu lulus dari ujian-ujiannya. Sejalan dengan ini, seorang ahli hikmah mengibaratkan kehidupan dunia ini seperti mencari madu lebah. Pawang yang pintar akan dengan mudah mengambil madu lebah tanpa terkena sengatannya.
Sementara yang bukan pawang hanyalah mendapat sengatannya. Ujian-ujian Allah itu jawabannya telah tersedia dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, supaya kita dapat selalu lulus dari ujiannya, maka tidak ada jalan lain selain daripada memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan baik, dengan hadir di majelis-majelis ilmu, majelis mudzakarah, pengajian, dan lain-lainnya. Orang yang sukses dalam hidup di dunia bukanlah orang yang berhasil mengumpulkan harta yang banyak ataupun meraih pangkat yang tinggi, tetapi orang yang sukses hidupnya adalah orang yang berhasil mengumpulkan pahala yang banyak. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut. Innahu la ya'tir rajulul azimus samin yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udah. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah tidak sampai seberat sayap nyamuk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Orang-orang yang tinggi besar di dalam hadis itu tadi dimaksudkan sebagai ejekan terhadap orang yang merasa besar karena kedudukannya, merasa tinggi karena pangkatnya, serta menggelembungkan diri karena kekayaannya. Usaha yang harus dilakukan agar dapat mengumpulkan pahala yang banyak sebagaimana yang dimaksud di atas, yaitu dengan jalan mentaati aturan-aturan Allah serta sadar dan semuanya diniati lillahi ta'ala. Baik aturan mengenai kewajiban manusia terhadap Tuhan maupun aturan mengenai kewajiban manusia terhadap manusia lainnya. Hal ini memang tidak mudah, tapi kelak akan berubah kenikmatan yang luar biasa. Ingatlah pada waktu kita di bangku sekolah dulu. Bukankah ketika itu kita membenci sekolah, maunya main terus, dan kita sering menghayalkan suatu kebebasan, tidak terganggu oleh sekolah, sehingga bisa bebas kemana kita suka. Apakah kita akan mencapai derajat yang baik di masyarakat bila pada waktu itu kita mogok dan tidak meneruskan sekolah? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, bersabarlah dalam berjuang menjalani aturan Allah sebagaimana yang telah berhasil kita lakukan waktu menjalani sekolah dulu. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, kelak suatu saat kita akan mengetahui betapa bergunanya nasihat orang tua, betapa bergunanya nasihat orang tua kita. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala a'dattu li ibadis sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar. Bahwasanya Allah telah berfirman, berarti ini hadis qudsi. Bahwasanya Allah telah berfirman, Aku sediakan balasan untuk hambaku yang soleh apa-apa yang belum pernah dilihatnya dan belum pernah didengarnya, malah tidak pernah berangan-angan di dalam pikirannya. Sebagai bahan renungan, renungkan baik-baik ayat-ayat Al-Quran berikut ini. Tilka hududullah, wa man yuti'illah rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itu adalah batas-batas ketentuan Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Wa may ya'sillaha rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuannya, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan. An-Nisa 13-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.